Pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana caranya kita bisa membuat CRUD API dengan menggunakan Laravel Passport. Jadi nanti kita akan membuat sebuah project CRUD ya, yaitu berupa tabel mahasiswa. Nanti API tersebut akan kita autentikasi dengan menggunakan token yang digenerate melalui Laravel Passport. Oke, kita akan mulai dari langkah pertama ya. Kita akan menginstal Laravel ya. Kita akan coba dulu di sini ya. Kita Composer, create project ini ya. Perintahnya ini, kita enter. Kita tunggu sejenak ya. Lalu kita masuk ke dalam directory ya, karena kita membuat sebuah project Laravel dengan nama directory Praktikum CRUD, maka kita masuk dulu ke dalam directory Praktikum CRUD ya. Ini isinya ini ya, kalau kita lihat. Lalu kemudian kita akan konfigurasikan database-nya, yaitu dengan mengedit file .env ya. Ini kita edit karena saya sudah menyiapkan sebuah database yang namanya ini ya, Praktikum CRUD. Dengan user saya menggunakan root, passwordnya adalah rahasia ya. Maka kita tinggal edit aja di bagian ini ya. Saya menggunakan MySQL, connect ke localhost, lalu kita edit ya. Di sini namanya Praktikum CRUD ya. Passwordnya rahasia. Oke, saya simpan ya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menjalankan migrasi ya. Menjalankan migrasi dengan PHP Artisan Migrate. Kita enter. Nah, ini ya. Ini dia tidak berhasil karena apa? Karena MySQL-nya belum saya jalankan ya. Anda kalau menggunakan Windows bisa dijalankan melalui SAM ya. Karena saya menggunakan Linux Ubuntu, saya cukup mengetikkan service MySQL start ya. Lalu kita jalankan kembali PHP Artisan Migrate. Nah, ini ya. Ini sudah berhasil dimigrasi ya. Kemudian setelah kita melakukan migrasi ya, ini artinya kan Laravelnya udah siap ya. Tandanya kalau kita ketik ini ya, PHP Artisan Serve, dia akan listen di port 8000 ya. Ini kalau kita lihat, kita copy. Nah, ini tandanya kalau Laravel kita sudah berjalan ya. Oke, kita kembali lagi. Kita matikan dulu. Kemudian kita akan menginstal Laravel Passport ya, di langkah yang ketiga ini ya. Ini ya, langkah yang ketiga, Composer require Laravel Passport ya. Kita paste, kita enter. Kita tunggu sejenak ya. Setelah terinstall, kita ketikkan PHP Artisan Passport install ya, yaitu kita akan menggunakan ini ya. Jadi paket Passport ya, library Passport kita install dengan menggunakan PHP Artisan Passport install ya. Kita enter. Ini kita yes saja, pending migration. Kita juga
create personal access token ya. Ini tokennya boleh ya disimpan ya, misalnya kita simpan v personal token. Nah, ini kita simpan. Setelah kita simpan, kita harus menambahkan ya provider atau penyedia di dalam config app-php ya, di bagian provider. Kita edit ya, filenya ada di config app.php. Nah, ini ya. Ini kita cari di bagian provider ya. Ini ya, bagian provider ini. Kemudian kita bisa tambahkan di boleh paling bawah ya. Paling bawah ini kita tambahkan ini ya. Jadi provider passportnya kita tambahkan di sini. Kelasnya adalah Laravel passport service provider. Nah, setelah kita tambahkan, kita save. Kita masuk ke langkah berikutnya ya. Kita boleh menjalankan migrasi kembali ya. Kita jalankan. Kalau nggak ada bisa kita freshkan ya. Ini kita freshkan. Ini kalau kita cek di dalam MySQL ya, root min ini ya, use ini ya, jadi akan otomatis terbentuk tabel-tabel yang nanti akan kita gunakan untuk autentikasi paspor ya. Oke, setelah ini kita tutup aja ya. Kemudian setelah kita melakukan migrasi ya, tadi kan kita ngedit config app-php untuk menambahkan apa itu provider ya. Lalu kita buka di dalam ini ya, app models user. Jadi kita buka ya. Di sini kita aktifkan pasport ya. Jadi sanctumnya kita matikan ya. Kita menggunakan pasport ya. Karena token yang ada di dalam pasport itu lebih secure ya, lebih aman. Ini hash API token ya minimal 2 ya, 3 nggak apa-apa. Kemudian kita perbarui di dalam config out php ya. Ini kita set driver dari index API ya. Ini kita masukkan ke dalam config out php. Ini kita simpan dulu. Ini ya. Di dalam config out php ini kita akan menemui yang namanya guard ya di sini. Nah, ini khusus untuk API, kita menggunakan drivernya adalah pasport ya. Providernya menggunakan users. Nah, ini kita simpan ya. Kita boleh ngecek ya apakah ada error atau enggak dengan php min l ya. Kemudian ini ya, apabila key-nya tadi belum terbentuk, kita bisa mengetikkan perintah ini ya, passport keys ya. Ini, tapi kalau tadi udah ya, berarti nggak usah ya. Kemudian di dalam ini provider, out service provider, kita juga menyesuaikan ya. Di sini kita menyesuaikan, yaitu menambahkan ini ya, ini. Ini di sini ya.
kita jangan lupa menambahkan paspor. Copy. Ini kita use ya, kita use. Kemudian untuk paspornya ini ya, boleh ya, kita menambahkan ini boleh, kalau enggak pun enggak apa-apa ya. Oke, ini sementara kita kosongi dulu ya, nanti sambil kita pelajari, kita simpan, kemudian kita melakukan publish ya. Jadi kita publish vendornya, passport config kita publish, lalu kita juga lakukan passport migration ya. Setelah ini, sampai di sini kita udah menginstal paspor ya. Jadi kita udah generate token dan sebagainya, kita sudah menginstal paspor. Kemudian kita akan membuat tabel ya, tabel migrasi yaitu mahasiswa. Misalnya contohnya kita membuat ini ya, kita membuat migration file, kita enter, maka kan nanti terbentuk file ini ya, database migration sesuai dengan nama file ini ya, 2024-67 sekian-sekian itu. Kita edit ya, kita buka file ini, kita buka, kita edit ya, kita edit, lalu kita siapkan ya, kita siapkan filenya, kita kopas saja dulu ya. Jadi kita coba kopas dulu, kita hapus. Penjelasan dari file ini udah pernah kita bahas ya, nanti silakan pelajari untuk materi yang sebelumnya, yaitu tentang database di dalam Laravel. Intinya di sini kita menyiapkan kolom-kolom ya, name ini sebagai primary key, terus nama, umur, alamat ya, ini integer, ini string, kemudian ada table timestamp ya. Ini down ini apabila eksis maka tabel ini akan di drop dan di create ulang. Ini nama tabelnya. Oke, setelah ini kita simpan, kita bisa melakukan migrasi ya. Jadi setelah kita edit, kita lakukan migrasi ya. Di sini akan ada tabel baru ya, namanya mahasiswa. Ini kalau kita lihat, maka akan ada ketambahan tabel mahasiswa ya. Oke, lanjut kembali. Kemudian kita akan membuat model ya. Setelah tadi tabel di dalam database kita buat, kita akan membuat model. Setelah modelnya di create ya, ini create successfully, maka kita bisa edit ya. Bisa edit file ini, kita edit, kemudian isinya kita sesuaikan ya. Jadi seperti ini. Untuk detailnya bagaimana kita create model dan sebagainya, Anda bisa melihat di materi yang sebelumnya. Nah, ini contohnya. Intinya kita menentukan bahwa tabelnya mahasiswa, terus primary key-nya name, dia bukan incrementing ya, bukan auto increment integer. Lalu tipe key-nya atau primary key-nya adalah string, dan variable itu field yang bisa diisi adalah name, nama, umur, alamat, kota, kelas, dan jurusan ya. Detailnya bisa dicek di materi yang sebelumnya. Oke, saya lanjut ya. Kemudian setelah model dibuat, kita akan membuat controller ya. Kita copy, kita paste ya. Nih, kita enter. Ini create successfully, lalu kita edit ya di sini. Kita edit. Setelah kita berhasil membuat, kita edit. Isinya ya, Anda bisa lihat ya di e-learning ini seperti ini ya. Isinya seperti ini.
silakan di kopas ya. Nah, ini adalah untuk melakukan crop ya. Jadi store ini untuk menyimpan ya, show ini untuk menampilkan ya, return find name. Lalu index ini juga menampilkan semua ya. Kalau ini menampilkan per kata kunci per primary key ya, berupa name. Lalu store ini untuk menyimpan, terus update ini untuk melakukan update, destroy ini untuk melakukan delete ya, atau penghapusan. Jangan lupa ya di use ini model mahasiswa HTTP request ini untuk mengambil request yang masuk ya. Lalu ini ya, dependencies injection-nya ini ya, class request ini. Lalu dia namespace-nya controller karena ada di dalam kelompok controller. Nah, ini kita simpan. Kemudian kita boleh mendefinisikan ya di dalam API ya, di dalam API kita edit di dalam routes API. Dalam routes API ini jangan lupa karena kita memanggil ini ya, kita harus use ya. Use di sini. Supaya apa? Supaya kita bisa menggunakan kelasnya ya. Jadi ini ya. Kita definisikan API-nya yaitu berupa mahasiswa name ya, mahasiswa name dengan metodenya masing-masing ya, get, put ya, post dan delete untuk melakukan create read, update dan delete ya. Jadi ini adalah untuk meread ya, ini untuk mengupdate, ini untuk menambah ya, create ya. Ini adalah untuk mengupdate ya, mengupdate ini untuk mengambil, ini mengambil atau membaca data mahasiswa per name ya. Terus ini adalah untuk menghapus. Ini tersambungnya tadi ya ke dalam kelas mahasiswa controller. Ini kalau kita lihat di ini ya. Ini saya ulang ya. Jadi di sini dia menjalankan fungsinya index ya. Jadi di dalam index ini adalah untuk menampilkan semua data mahasiswa ya, ini indexnya. Lalu kalau ini name yaitu menampilkan atau menjalankan metode yang namanya show ya. Berarti di sini dia akan menjalankan show yaitu mengembalikan atau mereturn data dengan primary key-nya name ya. Lalu untuk yang post mahasiswa ini adalah untuk store ya. Jadi menambah atau menyimpan. Di sini ada store. Ini divalidasi dulu, kemudian setelah divalidasi apabila dia valid ya, dia valid, maka akan dilakukan create ya dengan data sesuai dengan yang dikirim ini ya. Ini tadi. Lalu put ya. Put ini adalah untuk melakukan update. Nah, di sini menjalankan function yang namanya update. Nah, ini ya, update. Di dalam update ini dia mencari ya, mencari event or file name. Nah, nanti setelah itu langsung diupdate ya, request all. Untuk detailnya bagaimana cara menggunakan apa atau function apa saja yang ada di dalam model nanti bisa dilihat di dalam materi yang sebelumnya tentang database. Oke, ini yang satu lagi adalah delete, yaitu melakukan penghapusan. Di sini fungsinya namanya destroy ya. Jadi mahasiswa find or file ketemu, begitu dia pointernya udah sampai, udah menunjuk kepada name yang dicari, maka dia bisa melakukan atau memanggil metode yang namanya delete ya, ini. Oke, ini sudah ya, kita sudah melakukan atau menambahkan API, routing API. Maka selanjutnya kita akan membuat fasilitas untuk registrasi ya. Jadi ini kan usernya belum ada ya, kita harus bisa menambahkan user ya.
Jadi registrasi dan login. Registrasi untuk menambah user, login adalah untuk mendapatkan token ya. Oke, setelah disimpan kita ini ya, PHP artisan make controller out controller. Kita membuat file ini ya, kita buat, kemudian kita edit ya, kita edit, kita paste, kita edit. Nah, di sini kita kopas saja ya. Kita kopas ya. Intinya di sini ada function yang namanya register dan function yang namanya login ya. Register ini nanti akan menambah ya, user create name, email, password ya, passwordnya dengan menggunakan enkripsi hash ya. Nanti tokennya ini dan responnya akan mengembalikan nilai token. Kemudian untuk login hampir sama ya, kita dependencies injection request kita ambil, lalu kemudian kita validasi ya, bener enggak passwordnya, maksudnya isiannya dulu ya, ada enggak ini, lalu setelah itu baru diautentikasi. Apabila dia benar, maka akan create token, Laravel passport token, access token ya, nanti dikembalikan atau diberikan balikan berupa token yang sudah di-generate. Apabila user dan passwordnya salah ya, maka akan ditampilkan error unauthorized ya, 401. Oke, ini kita simpan. Lalu setelah kita kita membuat ini ya, membuat fasilitas untuk login dan register, maka tentunya ini juga harus disesuaikan ya di dalam routes API ya. Ini kita sesuaikan, kita enter ya, kita enter. Tentunya ini kan akan menggunakan out controller ya, tadi yang kita buat itu. Ini kita tambahkan dulu, kita use ya, kita use. Kemudian kita bisa menambahkan login dan register ya. Ini kita tambahkan fasilitas untuk melakukan login dan register ya. Oke, sampai di sini kita siap ya untuk melakukan uji coba dari paspor kita.